Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Abi Marta Gita, yang akan memberikan kisah dan cerita yang menarik untuk kalian semua. Jadi, tonton terus dan jangan di-skip. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang salah satu kisah horor, dan cerita ini tuh terjadi di daerah tempat tinggal aku di Ponorogo, yang mungkin udah banyak orang yang tahu tentang kisah-kisah ini. Cerita ini tentang sebuah rumah di dekat tempat tinggal aku, yang sekarang bisa dibilang menjadi rumah yang angker, karena udah cukup lama ditinggal sama pemiliknya. Dan rumah ini tuh bisa dibilang cukup besar karena ada 2 lantai dan ke belakang itu juga cukup panjang. Rumah ini juga dikelilingi sama pagar tembok yang tingginya tuh sekitar 2 meter, dan depan rumahnya ada gerbang warna hitam yang besar dan cukup tinggi, mungkin ada 2 meter lebih. Lokasi dari rumah ini tuh bener-bener di tengah area persawahan, sama sekali nggak ada tetangga. Jadi kalau kalian mau ke rumahku itu, kalian harus ngelewatin area persawahan, rumah angker ini, area persawahan lagi, baru kalian bisa masuk ke desaku. Jadi maklum ya, rumahku tuh masih di desa, jadi masih banyak persawahan. Rumah ini tuh sebenarnya rumah milik seorang pelaut sama istrinya, dan dulu rumah ini tuh sempat ditempatin. Nah, cerita-cerita mistis ini berawal ketika mereka ini kehilangan anaknya, dan sejak saat itu istrinya ini tidak lagi menempati rumah itu. Kabarnya, istrinya ini setiap tidur di situ, ada anak kecil yang selalu mengganggu. Mungkin karena istrinya ini masih terbayang-bayang sama anaknya yang udah meninggal, jadi dia nggak berani tidur di tempat itu. Akhirnya rumah ini tuh lumayan lama ya kosongnya, tapi rumah ini tetap ada yang jaga setiap malam, mungkin untuk nyalain lampu atau apa. Dan rumah ini itu jadi sebagus itu sekitar tahun 2015 atau 2016, waktu itu ketika aku masih SMA. Dan sejak saat itu ada beberapa orang yang pernah ngalamin kejadian aneh. Ini ada cerita yang pernah aku dengar dari orang-orang sekitar. Jadi setelah rumah ini tuh lumayan lama kosong, akhirnya rumah ini pun dijual. Dan sempat ada yang beli. Yang beli ini sebenarnya rumahnya nggak jauh dari desaku. Bisa dibilang ini tuh seperti tetangga desa. Nah, pas si pembeli ini baru aja beli rumah itu dan baru aja pindah di situ, belum ada 1 bulan, sekitar 2 atau 3 mingguan, pembeli ini pun memutuskan untuk menjual rumahnya kembali. Kenapa? Karena keluarga pembeli ini dikabarkan sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Hampir setiap malam, TV rumah ini sering menyala sendiri dan sering mati sendiri. Dan keluarga ini juga sering mendengar suara yang sangat banyak. Jadi seperti suara yang rame gitu, mungkin kayak ada di pasar, jadi seperti terdengar berisik. Akhirnya, karena mungkin keluarga si pembeli ini udah nggak betah, jadi ya wes lah, udah daripada nggak betah lama-lama di sini, mending pindah aja. Itu salah satu kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Dan ada cerita lagi, ini cerita dari temanku sendiri. Jadi temanku ini punya teman lagi, dan temennya ini pernah mengalami kejadian aneh ketika ia melewati rumah itu. Panggil aja dia ini si A. Sebenarnya si A ini rumahnya masih satu desa sama aku, dan dia ini kerja di salah satu swalayan yang beda desa. Beberapa hari sekali, dia ini ada shift malam, jadi pulangnya sekitar pukul 10 sampai 11 malam. Tadi kan aku udah bilang ya, kalau mau ke desaku harus ngelewatin persawahan, rumah angker ini, persawahan lagi, baru masuk desaku. Jadi si A ini kalau mau pulang juga harus melewati jalan ini. Tapi untungnya, setiap pulang malam, si A ini pasti dijemput sama bapaknya. Sebelum ada kejadian ini, si A ini orangnya emang agak sensitif, jadi dia ini udah sering kesurupan. Nah, di suatu malam, karena ada shift malam, jadi dia ini pulangnya agak telat. Karena mungkin dia ini harus beres-beres barang, atau mungkin dia ini lagi pembukuan. Dia pun dijemput sama bapaknya, tapi bapaknya ini bawa motor sendiri, jadi kalau mereka pulang itu, bapaknya itu ada di depan, si A ini ada di belakang ngikutin bapaknya. Akhirnya, si A dan bapaknya ini pun pulang, melewati persawahan, melewati rumah besar ini, lalu melewati persawahan lagi. Nah, pas ngelewatin rumah besar ini,
Si A ini tanpa sadar belok ke rumah itu tanpa diketahui oleh bapaknya. Pas bapaknya ini udah mulai masuk ke desaku, bapaknya ini tuh sadar setelah dia ini lihat ke belakang dari kaca spion, anaknya ternyata nggak ada di belakang. Karena kaget, bapak si A ini pun langsung putar balik untuk nyari anaknya. Pas lagi nyari anaknya, bapaknya ini tuh lihat ada motor yang parkir di depan rumah besar ini. Karena sadar itu kayaknya motor anaknya, berhentilah bapaknya ini di sebelah motor anaknya. Bapaknya ini pun tambah terkejut lagi melihat si A ini baru keluar dari rumah besar itu. Padahal saat itu rumah ini masih dalam keadaan kosong dan belum ada yang nempatin. Setelah si A ini keluar dari rumah itu dan keluar pagar, dia pun langsung tersadar. Tapi si A ini malah bertanya-tanya, kok aku bisa di sini sih? Ini tuh gimana sih kok aku bisa di sini? Bapak si A ini pun langsung mengajak si A ini untuk pulang dan istirahat. Jadi menurutku mungkin si A ini waktu perjalanan pulang, dia ini tuh kesurupan atau mungkin ada seseorang yang memanggil dia di rumah besar itu. Aku sendiri juga kan setiap pulang pasti lewat rumah itu kan. Nggak tahu ya karena rumah ini tuh udah lama kosong, lampunya tuh juga nggak terlalu terang. Dan ditambah lokasi dari rumah ini kan di tengah-tengah persawahan. Jadi mungkin itu yang bikin suasana rumah ini tuh jadi lebih serem. Nah, selain cerita-cerita ini, rumah ini sebenarnya juga pernah ditempatin sama orang proyek. Jadi kayak ada proyek jalan atau apa gitu, sewa tempat tinggalnya di rumah ini. Dan katanya mereka ini juga sering diganggu sama makhluk tak kasat mata. Jadi gimana ya? Mungkin penunggu tempat ini tuh kayak nggak suka gitu kalau tempat mereka ini ditempatin sama orang lain. Tapi sekarang rumah ini udah kosong dan aku dengar kabar rumah ini masih dijual dan belum ada pembelinya. Menurut kalian, apa sih yang terjadi sama rumah ini? Rumah ini tuh emang udah jadi rumah mereka atau ada hal lain yang jadi penyebab rumah ini jadi angker? Karena kalau kalian tahu, kepercayaan di Jawa itu kan ada macam-macam. Kayak pernikahan anak yang lahir di hari ini sama hari ini itu kan nggak boleh. Nah, salah satunya itu juga ada keyakinan kalau ada beberapa tanah itu yang nggak bisa ditempatin. Setahu aku, kalau tetap nempatin tanah itu, entah itu keluarganya nggak harmonis atau diganggu sama makhluk-makhluk tersebut. Tapi kalau ditanya lebih detail tentang kepercayaan-kepercayaan itu, aku kurang paham nggak bolehnya ditempatin itu karena apa. Jadi mungkin saja rumah ini tuh emang tanahnya nggak bisa ditempatin. Buat kalian yang tahu atau paham tentang hal-hal seperti ini, kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian dulu cerita aku kali ini. Semoga kalian terhibur dan terima kasih yang udah nonton dan nungguin video-video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.